Silakan. Bu Karyati dari Bandung niki, silakan di unmute. Silakan wes semeton Bandung ya, Raris. Om Swastiastu. Niki tiang mau betaken niki. Terkait dengan konsep Hindu Nusantara niki dan abe. Jadi Hindu Nusantara yang sering kita dengungkan sekarang ini, bagaimana nih cara menyikapi kita supaya tidak terjadi ego di masing-masing daerah tentunya, dan masing-masing daerah dikhawatirkan merasa tradisi dia yang paling bagus gitu, yang paling layak, superior ya Bu, superior. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menyikapinya, dan apakah ini tidak menimbulkan kekhawatiran adanya aliran-aliran baru gitu? Terima kasih Bu. Ketika kita bicara Hindu, ya, kita bicara narasi besar tentang India, Ibu. Ya enggak? Legitimasi agama, ya, pada sesungguhnya semua sih agama yang diakui oleh negara di Indonesia kan agama impor nih, Bu. Agama impor. Kita bangga dengan barang impor. Makanya jangan takut kalau ada yang kita terima. Hindunya jelas impor. Tetapi ketika kita bicara pada Nusantara, kita menyangkut budaya, Bu, ya. Nusantara kan budaya tuh. Ya, mana ada agama Nusantara, kan nggak ada. Nah, sekarang ada perpaduan akselerasi antara Hindu dan Nusantara, antara Hindu sebagai spirit India dengan kemasannya dengan Nusantara. Ini. Maka saya katakan Hindunya datang kitab sucinya top down, Bu. Namanya deduktif, Nusantaranya induktif. Bottom up. Ya. Maka itu Hindu Nusantara, Hindu yang kayak apa? Hindu yang mampu mengakomodir nilai lokal. Jadi Hindu tidak hadir sebagai penjajah loh, Bu. Kan ada agama begitu masuk orang dijajah, orang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka kehadiran Hindu memberikan nilai. Ini. Maka kalau ada diskriminatif agama hadir, ini salah, ini makan, ini dan sebagainya. Itu agama penjajah. Maka saya sebut dengan, kalau agama model Bedisu, dia mengalami sebut dengan alienasi kultural, Bu. Keterasingan budaya. Tapi hati-hati dengan budaya. Ya. Karena puncak kebudayaan itu ada pada peradaban, Bu. Ya. Apa itu peradaban? Bahasa kerennya civilization. Peradaban itu puncak kebudayaan. Ya, Bu? Nah, sekarang ketika kita bicara masalah budaya, berbudaya, gitu nih, harus kita kembali, jangan pakai bahasa Jawa, budi dan daya, itu aut-autan itu, Bu. Budaya dari budidaya tidak bisa. Budaya itu kata bud dan di itu artinya pencerahan. Di mana manusia mengalami kesadaran, consciousness tingkat tinggi, di mana dia mulai menghasilkan kewaisan, kebijaksanaan. Karena dalam bahasa Sanskerta yang namanya budaya terkait dengan Nusantara lah samskirti, Bu. Sam artinya gabungan, kirti artinya perbuatan mulia. Gabungan perbuatan mulia, tapi kalau di situ ada eksklusivisme, merasa dirinya superior, itu bukan budaya itu, Bu. Apalagi Hindu Nusantara. Nusantara ini kan budaya. Maka dia telah kehilangan hakikatnya. Sama dengan apa yang saya sampaikan di alienasi etologi. Dia teralienasi dari hakikat kenusantaraannya. Nusantara ini mampu merenda dialektika yang berbeda bisa dipadu-padankan. Bayangkan di pusatnya India, Hindu dan Buddha tidak pernah hakur. Di Bali menjadi satu kesatuan. Ya enggak? Kalau memakai semangat ini tidak akan ada yang menganggap dirinya paling superior, eksklusif. Nah sekarang yang berbeda aspek budaya, apa yang kita jadikan untuk titik temu, Ibu?
Nah, ya, nggih niki. Kan ini dulu. Nggih. Sedikit tidak antara Hindu Jawa ini mengalami paralelitas. Kemudian titik temunya sama. Baru kita mengalami akselerasi. Ya enggak? Konsep Iya. apapun dia, mau dari Hindu, mau dari apa, konsep Trihita Karana itu menjadi penting loh, Bu. Ini prinsip dasar, saya katakan nilai-nilai universal. Hubungan manusia dengan Tuhan itu. Udahlah pribadi, mau Hindu Nusantara mana, monggo. Ya enggak? Tapi hubungan manusia dengan sesama Hindu ini kan penting. Ada tatwa masinya. Kan ini yang penting. Jangan eksklusif. Hubungan dengan lingkungan seperti apa? Ya, pelemahannya seperti apa? Ini kan penting. Jangan sampai kita mengalami alienasi ekologis. Kita bicara tentang Nusantara, tapi kita mengeksploitasi, ya, eksploitasi alam semesta ini. Maka tugas kita kan menjaga ini keseimbangan, keselarasan dari ketiga komponen ini, Bu. Maka itu butuh sekarang framework tentang Hindu Nusantara. Makanya kalau memang bicara tentang Hindu Bali, Siwa Siddhanta jelas sekali. Di aspek skala kita harus mengalami keseimbangan material. Di aspek skala niskala kita harus mengalami keseimbangan mental. Ya, di aspek niskala kita mengalami keseimbangan spirit, Ibu. Ini loh wilayah. Maka saya katakan yang bisa jadikan framework ya Siwa Siddhanta. Walaupun ada yang kemarin mengatakan bahwa Jawa itu jangan dibalikan. Saya ketawa. Uang kita sudah dibali Jawanisasi dari dulu. Bahasa Bali kita yang kita pakai itu bahasa Jawa Tengahan loh, Bu. Bahasa Bali kita tuh dinasti prasasti abad ke-8 itu prasasti Sargwadingangan, enggak ngerti saya. Ya, sekarang kita bahasa Jawa nih. Jawa kuno, Jawa Tengah, Jawa Baru. Panjenengan porosa derek saking Jawa itu bahasanya Jawa Baru. Wong Bali wae Jawa Tengahan, karya sastra Jawa kuna itu loh, Bu. Ya enggak? Ini yang penting sekali. Ya, maka dengan butuh framework kerangka berpikir. Karena nanti jangan sampai Hindu Nusantara menjadi gerakan-gerakan yang bersifat apa? Sporadis, tidak mempunyai akar ideologi dan spirit. Hanya sekedar sebagai satu sistem religi, bukan agama. Bahaya nanti. Kita menjadi sistem religi, berarti aliran kepercayaan jadinya Hindu Nusantara. Mohon maaf, Ibu. Betul. Maka tolong sekarang bagaimana Hindu Nusantara menjadi sebuah institusi, ini penting. Mudah-mudahan nanti anak yang ada di Lampung, anak juga di Kalimantan, bisa duduk di Sabo Pandit Walake. Mari kita rumuskan ini. Framework-nya seperti apa? Framework-nya sama, tapi wujudnya silahkan berbeda. Jadi gitu. Wilayah material keseimbangan, fisikal, skala. Wilayah skala niskala mainnya, manahnya, ideologinya sama. Spiritnya sama. Oke. Kalau itu sudah sama, ya jelas Indonesia akan kuat. Tapi kalau ideologinya nggak sama, walaupun sama-sama Hindu, contoh, saya buka Hare Krishna dengan kita di Bali beda ideologi. Ya, ketika ideologi beda, konsep moksanya pun beda. Konsep dewatanya pun beda. Konsep ritualnya pun beda. Ini, Bu. Nah, jadi ini penting sekali. Tapi bukan berarti, apa ya, kita harus menjustice. Tinggal sekarang kan semua dalam aspek sosial, mana pilihan mayoritas, kemudian konsekuensi logis, dampaknya, ya. Demikian Ibu, Bu Karyati. Yes, suksma, Ida Nabe. Silakan.